Halo guys, kembali lagi dengan gua Miko. Seperti biasa, gua akan selalu menghibur para sobat mager yang hobinya rebahan di kamar. Pada video kali ini, gua bakal menceritakan kembali sebuah alur film yang berjudul One Piece Live Action 2023, di mana film ini merupakan lanjutan dari video yang kemarin. Ada baiknya kalian tonton terlebih dahulu part satunya, agar mengerti jalan ceritanya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke ceritanya. Terlihat Luffy bersama Zoro dan juga Nami masih melanjutkan perjalanannya menuju Grand Line. Akan tetapi, diketahui kapal mereka mengalami kebocoran yang membuat alat komunikasi milik Nami rusak. Sontak, Luffy pun berkata kepada krunya kalau mereka akan mencari kapal baru yang lebih layak demi sampai ke Grand Line. Di sisi lain, nampak pasukan marinir yang dipimpin oleh Garp sedang berusaha mencari keberadaan Luffy beserta yang lainnya. Kembali ke Luffy, yang kini tiba di sebuah desa bernama Shiru. Diketahui kalau desa ini memiliki galangan kapal, dan segera mereka mencari kapal yang dibutuhkan. Hingga akhirnya Luffy melihat satu kapal yang menarik perhatiannya, dan dengan segera mendekatinya. Di kapal itu juga terdapat seseorang bernama Usopp. Usopp ini merupakan salah satu pekerja di galangan kapal ini, dan dirinya juga mengatakan kalau kapal ini tidaklah dijual. Akan tetapi, Usopp mencoba membantu mereka dengan mengajaknya untuk bertemu dengan pemilik perusahaan ini yang merupakan sahabatnya sendiri. Singkat cerita, mereka tiba di kediaman pemilik galangan kapal itu. Pada awalnya, Usopp dicegat oleh dua pelayan yang nampak tidak menyukainya. Namun, tak berselang lama, datanglah Kaya yang merupakan sahabat dekatnya Usopp. Kaya menyambut Usopp bersama teman-temannya untuk makan malam di rumahnya. Mau tidak mau, seorang asisten bernama Klahador mengizinkan mereka untuk masuk karena itu merupakan keinginan dari Kaya. Akan tetapi, mereka harus membersihkan diri terlebih dahulu untuk menjaga keadaan rumah tetap bersih. Namun, Usopp malah menyelinap masuk ke kamarnya Kaya untuk memberikan hadiah ulang tahunnya. Serta ia mulai menceritakan kisah petualangannya yang membuat Kaya terhibur. Nampak juga Kaya yang mulai sakit-sakitan semenjak kematian orang tuanya. Di samping itu, Luffy, Zoro, dan juga Nami terlihat sedang berada di ruang penyimpanan pakaian untuk mencari style yang cocok dengan mereka. Singkat cerita, tiba di waktunya makan malam. Di sana terlihat seorang pria yang merupakan pengelola keuangan kaya bernama Mary. Mary bermaksud membahas tentang pengalihan kepemilikan galangan kapal kepada Kaya, namun Klahador membantahnya karena katanya ini bukan waktu yang tepat untuk membahas hal tersebut. Setelah itu, Luffy mulai mengatakan yang sejujurnya kalau dirinya ingin membeli salah satu kapal milik Kaya. Serta dirinya mulai kebablasan dan berkata kalau dirinya merupakan seorang bajak laut yang bertujuan pergi ke Grand Line untuk menemukan One Piece. Mendengar hal itu, Klahador mulai marah dan menyuruh mereka untuk segera pergi setelah selesai makan malam. Namun, lain halnya dengan Kaya, dirinya nampak tertarik dengan Luffy, serta menyuruh mereka untuk menginap malam ini. Di sisi lain, terlihat Helmepo yang memberitahukan kepada Garp kalau dirinya menemukan bendera milik Luffy. Mendengar hal itu, Garp segera menyuruh anak buahnya untuk segera mencari keberadaan Luffy yang mungkin saja belum jauh dari lokasi ini. Setelah selesai makan malam, Mary terlihat sedang berbincang dengan Klahador. Nampaknya Mary lagi-lagi membahas tentang pengalihan kepemilikan galangan kapal milik orang tua Kaya. Akan tetapi, Klahador mulai menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Di tempat lain, terlihat Bagi yang ternyata masih hidup sedang mengobrol dengan manusia ikan bernama Arlong. Sementara itu, nampak Nami yang sedang mengambil barang-barang milik Kaya malah tak sengaja masuk ke kamarnya. Yang akhirnya mereka pun mulai mengobrol dan menceritakan satu sama lain. Di ruang dapur, terlihat Luffy, Zoro, dan juga Usopp sedang mengobrol dan menceritakan tentang hubungan Usopp dengan Kaya. Dirinya juga mulai menunjukkan kemampuannya dalam menembak sesuatu. Yang ternyata Usopp berkata kalau ayahnya merupakan seorang bajak laut bernama Yasop. Mendengar hal itu, Luffy pun mengatakan kalau dirinya mengenal ayahnya Usopp yang merupakan salah satu anak buah Shanks.
Setelah itu, Zoro dan Usopp berencana pergi ke ruang penyimpanan anggur, sementara Luffy tanpa rasa curiga mulai memakan makanan di sana. Setibanya di ruangan, Zoro menemukan mayat Mary di sana. Dan juga Klahadore tiba-tiba datang, serta Zoro pun akhirnya menyadari kalau Klahadore merupakan seorang kapten bajak laut bernama asli Kuro. Mau tidak mau, mereka berdua pun harus bertarung. Ya, pada akhirnya Zoro dibuang ke dalam sumur untuk menyembunyikan bukti kejahatannya. Sementara itu, Usopp berhasil melarikan diri, segera memberitahu penduduk desa kalau telah terdapat bajak laut di sana. Namun guys, penduduk desa tidak lagi mempercayainya, dikarenakan Usopp seringkali berkata bohong. Setelah hampir putus asa, tiba-tiba datang Koby bersama pasukan marinir yang percaya dengan perkataan Usopp, yang pada akhirnya mereka mulai mengikutinya. Di sisi lain, terlihat Nami mencoba membangunkan Luffy yang tidak sadarkan diri. Namun, tak berselang lama, datang Kuro beserta anak buahnya yang mau tidak mau Nami harus bersembunyi di dalam lemari. Nami mendengar kalau Kuro menyuruh anak buahnya untuk segera membuang Luffy ke dalam sumur. Untungnya, terdengar sebuah bel yang ternyata itu adalah Koby. Di sana, Usopp segera berkata kalau Kuro ini adalah seorang bajak laut. Akan tetapi, dikarenakan tak ada bukti, Kuro malah menyerahkan Luffy yang merupakan tujuan dari pasukan marinir. Sementara itu, nampak Zoro yang ternyata masih hidup dan dirinya mencoba melemparkan tali ke atas agar dirinya dapat keluar dari sumur ini. Namun, hal itu malah membuatnya teringat dengan masa lalu, di mana dirinya terlihat sedang berlatih untuk menjadi seorang pendekar pedang. Namun guys, Zoro lagi-lagi dikalahkan oleh seorang wanita bernama Kuina. Yang mana hal itu membuatnya merasa kesal dan terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Pada akhirnya mereka berdua berjanji akan menjadi pendekar pedang terhebat. Namun suatu waktu Zoro yang tengah menunggu kedatangan Kuina dikabarkan kalau Kuina telah meninggal akibat kecelakaan. Tentu saja hal itu membuat Zoro sangat terpukul dan dirinya meminta pedang milik Kuina agar dirinya dapat menepati janjinya itu untuk menjadi pendekar pedang terhebat. Kembali ke Usopp yang kini datang menemui Kaya. Di sana ia mengatakan kalau Klahadore merupakan seorang bajak laut yang ingin menguasai seluruh hartanya. Namun guys, Kaya tidak mempercayainya serta menyuruh Usopp untuk pergi. Tak berselang lama, tiba-tiba barikade keamanan aktif disusul dengan kedatangan Nami yang juga berkata kalau Klahadore ingin membunuh Kaya. Oleh karena itu, Kaya pun mulai mempercayainya dan segera kabur melewati jalan rahasia. Di sisi lain, Zoro terlihat sangat berusaha keras untuk kembali naik ke atas. Karena faktanya tidak akan ada orang yang mengetahui posisinya dan juga menolongnya. Sementara itu, Luffy nampak telah sadar dan mengalami muntah-muntah. Yang setelahnya, dia berniat kembali untuk menolong teman-temannya. Namun guys, Helmeppo malah berniat menembak Luffy, disusul dengan Zoro yang langsung menghajar Helmeppo hingga pingsan. Pada akhirnya, mereka berdua segera kembali dan mengabaikan Koby yang berusaha menghentikannya. Kembali ke Usopp yang berusaha membuka barikade rumah, yang secara bersamaan mereka bertiga didatangi Klahadore yang mau tidak mau mereka harus bersembunyi. Di sisi lain, terlihat Zoro yang sedang bertarung melawan kedua anak buah Kuro. Setelah itu, Luffy datang tepat waktu untuk menolong Kaya dan yang lainnya. Dirinya mau tidak mau harus terlibat pertarungan dengan Kuro, yang dimana Kuro juga ternyata memiliki kekuatan khusus, yaitu dapat bergerak seperti kilat. Luffy yang kesusahan melihat Kuro pun akhirnya mulai fokus mendengarkan segala pergerakannya. Dari aksinya itu, Luffy ternyata mengetahui pergerakan Kuro dan bahkan berhasil mengalahkannya dengan kekuatan Gomu-Gomu. Serta Zoro pun akhirnya berhasil mengalahkan kedua anak buah Kuro.
Setelah kejadian itu, tanpa diduga Kaya memberikan kapal yang mereka inginkan secara cuma-cuma. Serta Luffy juga mengajak Usopp untuk ikut berpetualang bersama dirinya. Namun di sini Usopp merasa bimbang dikarenakan di satu sisi dirinya merasa khawatir dengan Kaya dan di sisi lain dirinya ingin sekali menjadi seorang bajak laut. Pada akhirnya Kaya berusaha meyakinkan Usopp kalau dirinya akan baik-baik saja. Singkat cerita, terlihat Luffy yang kini sedang melanjutkan perjalanannya sambil berbincang dengan 3 rekannya. Yang tak lama dari itu, mereka dikejutkan dengan sebuah ledakan yang ternyata itu berasal dari kapal marinir yang menembak kapal mereka. Saat itu juga, Luffy tiba-tiba menyebut Garp kakek, yang faktanya Luffy ini merupakan cucu dari Garp. Nampak pasukan marinir terus-menerus menyerang kapal mereka, yang akhirnya Luffy melakukan perlawanan. Kembali ke masa lalu, di mana terlihat Garp yang menyuruh Luffy untuk menjadi seorang marinir. Akan tetapi, Luffy menolak hal itu dikarenakan dirinya ingin menjadi seorang bajak laut. Setelah berhasil melarikan diri, mereka mencium bau masakan yang ternyata terdapat restoran di balik kabut tersebut. Sontak, Luffy yang merasa lapar akhirnya berhenti sejenak di restoran itu. Di sisi lain, terlihat seorang koki yang sedang menyiapkan makanan bernama Sanji. Namun saat makanannya telah siap, sang kepala koki malah membuang makanan itu, serta menyuruh Sanji untuk melayani pelanggan saja. Baru saja keluar, terlihat 2 orang yang bertengkar, dengan segera Sanji membereskan 2 orang itu. Luffy yang terkejut melihat kemampuan Sanji, berpikir kalau mungkin dia bisa dijadikan kru barunya. Sementara itu, Kobita sengaja mendengar perbincangan antara Garp dengan seseorang. Ternyata dirinya sedang meminta bantuan ke ahli pedang bernama Mihawk untuk menangkap Luffy. Karena dirinya yakin jikalau Mihawk pasti bisa menangkapnya. Kembali ke Luffy yang sedang menikmati makanan bersama yang lainnya. Tak lama dari itu, datang Sanji yang menagih pembayaran mereka. Namun, Luffy hanya memberikan tanda tangannya hingga sang kepala koki datang. Dirinya menjelaskan kalau akan membayarnya jika telah mendapatkan harta karun. Ya, kata lainnya ngahutang ya guys ya. Tentu saja hal itu membuat kepala koki marah yang akhirnya membawa Luffy ke dapur untuk menebus makanannya dengan mencuci semua piring. Di tempat lain, Koby memberitahu kepada Helmeppo jikalau dirinya mendengar Garp meminta bantuan kepada buronan. Mendengar hal itu, Helmeppo nampak biasa saja karena memang hal seperti itu sudah sering dilakukan jikalau pihak marinir tidak mampu menangkap bajak laut. Mereka akan meminta bantuan ke buronan. Sebagai gantinya, buronan itu akan dibebaskan dan tidak akan ditangkap. Sementara itu, terlihat Zoro dan Nami yang sedang bersantai pun didatangi oleh Mihawk yang menanyakan keberadaan Luffy. Namun, ternyata Zoro mengenal Mihawk yang merupakan salah satu pendekar pedang terkuat. Dirinya menantang Mihawk untuk bertarung di esok hari. Setelah kejadian itu, Nami menemui Luffy agar dirinya dapat melarang Zoro untuk bertarung. Akan tetapi, Luffy justru mendukungnya dikarenakan itu adalah impian Zoro untuk mengukur kemampuannya. Keesokan harinya, tibalah saat Zoro akan bertarung dengan Mihawk. Namun, di sini Mihawk nampak meremehkan Zoro dengan hanya mengeluarkan pedang kecil saja. Ya, Zoro nampak kewalahan melawan Mihawk, bahkan 2 pedang miliknya harus patah menjadi beberapa bagian. Di sini dirinya mulai menyadari jikalau Mihawk masih belum bisa terkalahkan. Pada akhirnya Zoro pun menyerahkan diri dan dengan segera Mihawk menebas tubuh Zoro hingga tumbang. Itu dia guys, alur cerita One Piece live action episode 3, 4, dan juga 5. Kita akan sambung episode selanjutnya di next video. Oke dah guys, mungkin segini dulu aja untuk video kita kali ini. Gua Miko cabut. Dadah.